Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Laugi dari kelas F4. Di sini saya akan menjelaskan obat-obat yang mempengaruhi cairan elektrolit atau diuretik. Pertama-tama, sebelum membahas mengenai diuretik, kita perlu mengetahui dulu elektrolit. Elektrolit merupakan molekul yang terionisasi yang terdapat di dalam darah, jaringan, dan sel tubuh. Molekul tersebut baik yang bermuatan positif atau kation maupun yang negatif anion yang menghantarkan arus listrik dan membantu mempertahankan pH dan level asam dalam tubuh. Elektrolit juga memfasilitasi pergerakan cairan antar dan dalam sel melalui suatu proses yang dikenal sebagai osmosis dan memegang peranan dalam pengaturan fungsi neuromuskular, endokrin, dan sistem ekskresi. Diuretik adalah zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih, bekerja langsung terhadap ginjal. Obat diuretik sendiri digunakan pada semua keadaan yang dihendaki pengeluaran air seni yang lebih banyak, yakni pada udema, hipertensi, diabetes insipidus, dan batu ginjal. Kebanyakan diuretik bekerja dengan mengurangi reabsorpsi natrium sehingga pengeluarannya dengan kemih. Diuretik adalah obat yang meningkatkan laju aliran urin dan umumnya disertai dengan peningkatan laju ekskresi NaCl. Fungsi utama diuretik adalah untuk memobilisasi cairan edema, yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel kembali menjadi normal. Diuretik sendiri diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama itu inhibitor karbonik anhidrase, yaitu acetazolamid. Yang kedua, loop diuretik yang terdiri dari furosemid, asam ekstrasirnat, torsemid, dan butenanid. Yang ketiga, tiazid yang terdiri dari klorotiazid, hidroklorotiazid, dan klorotilod. Yang keempat, hemat kalium. Dan yang kelima, diuretik osmotik. Untuk klasifikasi pertama pada obat-obat yang mempengaruhi cairan elektrolit yaitu diuretik, pertama, saya akan membahas inhibitor karbonik anhidrase, acetazolamid. Karbonik anhidrase adalah enzim yang mengkatalis reaksi CO2 dan H2O. Enzim ini terdapat antara lain dalam sel korteks, renalis, pankreas, mukosa lambung, mata, eritrosit, dan SSP, tetapi tidak terdapat dalam plasma. Inhibitor karbonik anhidrase adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan intraokular pada glukoma dengan membatasi produksi humor akuos, bukan sebagai diuretik, misalnya acetazolamid. Obat ini bekerja pada tubulus proksimal, nefron dengan mencegah reabsorpsi bikarbonat, natrium, kalium, dan air. Semua zat ini meningkatkan produksi urin, yang termasuk golongan diuretik yaitu acetazolamid, diklorofenamid, meatazolamid. Yang kedua yaitu loop diuretik. Termasuk pada kelompok ini adalah asam etakrinat, furosemid, dan bumetanid. Asam etakrinat termasuk diuretik yang dapat diberikan secara oral maupun parenteral dengan hasil yang memuaskan. Furosemid atau masih tergolong derivat sulfonamid. Diuretik loop bekerja dengan mencegah reabsorpsi natrium, klorida, dan kalium pada segmen tebal ujung ascendens, termasuk asam etakrinat, furosemid, dan digunakan pengobatan hipertensi, edema, serta oliguria yang disebabkan oleh gagal ginjal. Pengobatan bersamaan dengan kalium diperlukan selama pengobatan ini. Yang ketiga yaitu tiazid. Senyawa tiazid menunjukkan kurva dosis yang sejajar dan daya kloretik maksimal yang sebanding. Merupakan obat diuretik paling banyak digunakan. Diuretik tiazid seperti bendrofluotiazid bekerja pada bagian awal tubulus distal atau nefron. Obat ini menurunkan reabsorpsi natrium dan klorida, yang meningkatkan ekskresi air, natrium, dan klorida. Selain itu, kalium hilang dan kalsium ditahan. Obat ini digunakan dalam pengobatan hipertensi, gagal jantung ringan, edema, dan pada diabetes insipidus nefrogenik. Obat-obat diuretik yang termasuk golongan ini yaitu klorotiazid, hidroflumethiazid,
politiazid, siklotiazid, klortalidon, indapamid, hidroklorotiazid, benroflumethiazid, bentaziazid, metiklotiazid, dan quintazone. Yang keempat yaitu hemat kalium. Diuretik yang mempertahankan kalium menyebabkan diuresis tanpa kehilangan kalium dalam urin. Yang termasuk kelompok ini yaitu aldosteron, trimteran, amilorid. Yang kelima, diuretik osmotik. Istilah diuretik osmotik biasanya dipakai untuk zat yang bukan elektrolit yang mudah dan cepat diekskresi oleh ginjal. Contoh diuretik osmotik yaitu manitol, urea, gliserin, dan isosorbit. Adapun cara kerja dari obat-obat golongan diuretik, yang pertama itu inhibitor karbonik anhidrase. Tempat kerja utama di tubulus proksimal dengan cara penghambatan terhadap reabsorpsi HCO3-, H+, dan Na+. Yang kedua, loop diuretik. Tempat kerja utama ansahanli pada bagian dengan epitel tebal. Cara kerja loop diuretik yaitu penghambatan terhadap konstrapsor Na+, atau K+, Cl-, dan yang ketiga tiazid. Tempat kerja utama yaitu hulus tubulis distal, sedangkan cara penghambatan terhadap reabsorpsi natrium klorida. Yang keempat yaitu diuretik hemat kalium. Tempat kerja utama di hilir tubulus distal dan ductus colligentas daerah korteks. Cara kerjanya penghambat antiport Na+, atau K+, dengan jalan antagonisme kompetitif atau secara langsung. Yang kelima yaitu diuretik osmotik. Yang pertama, tubuli proksimal diuretik osmotik ini bekerja pada tubuli proksimal dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air melalui daya osmotiknya. Yang kedua, Ansa-Henle diuretik osmotik. Ini bekerja pada Ansa-Henle dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air karena hipertonsitas daerah medula menurun. Yang ketiga, ductus colligentas diuretik osmotik. Ini bekerja pada ductus colligentas dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air akibat adanya papillary washout dan kecepatan filtrat yang tinggi. Yang keempat, kita akan membahas mengenai indikasi dari obat-obat diuretik. Yang pertama, inhibitor karbonik anhidrase. 1. Acetazolamid dikontraindikasikan pada sirosis hepatitis karena menyebabkan disorientasi mental pada penderita sirosis hepatis. Yang kedua, reaksi alergi yang jarang terjadi berupa demam, reaksi kulit, depresi sumsum tulang, dan lesi. Yang ketiga, renal mirip reaksi sulfonamid. Yang keempat, acetazolamid sebaiknya tidak diberikan selama kehamilan karena pada hewan percobaan obat ini dapat menimbulkan efek teratogenik. Untuk indikasinya, penggunaan utamanya adalah menurunkan tekanan intraokular pada penyakit glukoma. Acetazolamid juga efektif untuk mengurangi gejala acute montensin case. Yang ketiga, acetazolamid jarang digunakan sebagai diuretik tetapi dapat bermanfaat untuk alkanalisasi urin sehingga mempermudah ekskresi zat organik yang bersifat asam lemah. Yang kedua itu loop diuretik. Indikasinya lebih banyak digunakan daripada asam etakrinat karena gangguan saluran cerna yang lebih ringan. Diuretik kuat merupakan obat efektif untuk pengobatan udem akibat gangguan jantung, hati, atau ginjal. Yang ketiga, tiazid. Tiazid merupakan diuretik terpilih untuk pengobatan udem akibat payah jantung ringan sampai sedang. Ada baiknya bila dikombinasi dengan diuretik hemat kalium pada penderita yang juga mendapat pengobatan digitalis untuk mencegah timbulnya hipokalemia yang memudahkan terjadinya intoksikasi digitalis. Yang kedua itu diuretik merupakan salah satu obat penting pada tiazid merupakan salah satu obat penting pada pengobatan hipertensi baik sebagai obat tunggal atau dalam kombinasi dengan obat hipertensi lain. Yang ketiga, pengobatan diabetes insipidus terutama yang bersifat nefrogen dan hiperkalsuria pada penderita dengan batu kalsium pada saluran kemih. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai efek samping dan cara mengatasi
dari obat untuk diuretik. Yang pertama, inhibitor karbonik anhidrase, acetazolamid, asidosis metabolik hiperkloramik, batu ginjal, pembuangan kalium ginjal, rasa mengantuk, parestesia, toksisitas sistem saraf dan reaksi hipersensitivitas, depresi sumsum tulang belakang, toksisitas pada kulit. Yang kedua, efek samping dari obat diuretik golongan loop diuretik yaitu furosemid lebih banyak digunakan daripada asam etakrinat karena gangguan saluran cerna yang lebih ringan. Diuretik kuat merupakan obat efektif untuk pengobatan udem akibat gangguan jantung, hati, atau ginjal. Adapun efek sampingnya yaitu alkalosis, metabolik hipoklemik, otoksisitas, hiperurisemia, hipomagnesemia, reaksi alergik dan reaksi lainnya, tizaid, gangguan toleransi karbohidrat, hiperlimedia, hiponatremia, reaksi alergi, rasa lemah, letih, parestesia dan impotensi, hipertensi, gagal jantung ringan, edema resistensi parah, dan diabetes insipidus nefrogenik. Yang ketiga yaitu diuretik hemat kalium. Efek toksik yang paling utama dari spironolakton adalah hiperklemia yang lebih sering terjadi bila obat ini diberikan bersama-sama dengan asupan kalium yang berlebihan. Tetapi, efek toksik ini dapat pula terjadi bila dosis yang biasa diberikan bersama dengan tiazid pada penderita dengan gangguan fungsi ginjal yang berat. Efek samping yang lebih ringan dan reversibel diantaranya ginekomastia dan gejala saluran cerna, yaitu hiperklemia, asidosis metabolik hiperklemia, ginekomastia, gagal ginjal akut, batu ginjal. Yang keempat, diuretik osmotik. Manitol dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas, ekspansi cairan ekstrasel, dehidrasi, hiperklemia dan hipertemia, sakit kepala, mual dan muntah, edema paru pada pasien gagal jantung dan kongesti paru. Itulah tadi presentasi terkait obat-obat yang mempengaruhi cairan elektrolit yaitu diuretik. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan selama penjelasan dan pemaparan materi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.